Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Kita cek dulu kehadiran. Hari ini sekolah semuanya hadir? Hadir. Oke. Sebelum belajar kita membacakan doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Baca doa dulu. Ketua kelasnya siapa? Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Untuk hari ini Ibu berharap atau mengharapkan kalian itu mampu menjelaskan makna kebinekaan Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk kebinekaan. Oke. Ibu akan menjelaskan tentang kebinekaan. Ada yang tahu kebinekaan itu apa? Oke, keberagaman. Jadi di Indonesia itu ada banyak keberagaman. Ada keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman budaya, keberagaman apa lagi? Bahasa dan lain-lain. Jadi enggak cuma satu aja, beragam. Sekarang untuk hari ini kita akan membahas tentang keberagaman suku. Tahu suku apa saja di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Suku apa saja yang kalian ketahui? Ada yang tahu nggak? Suku Dayak, suku Sunda, suku Dayak. Oke. Tadi masih tentang keberagaman ya, keberagaman, kebinekaan. Kebinekaan itu keberagaman, kebinekaan, bineka tunggal ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, bineka tunggal ika itu berada di lambang negara kita. Lambang negara kita itu apa? Pancasila. Nah, udah. Ini ada yang namanya bineka tunggal ika yang dicengkram sama kaki Garuda. Ini kitanya ya. Bineka tunggal ika itu apa? Semboyan negara Indonesia. Oke. Tadi kita akan membahas tentang keberagaman suku. Jadi ada macam-macam suku di Indonesia. Biar kita cepat hafal tentang suku yang ada di Indonesia. Ibu ada sebuah lagu tentang suku. Kalian pasti tahu ya tentang suku-suku di Indonesia. Pernah dengar nggak lagu tentang suku? Oke, kita mulai. Sekarang kita nyanyi tentang suku. Oke? 1, 2, 3. Mari kita hafalkan suku di Indonesia, walaupun beda-beda, tetap satu negara. Suku Gayo di Aceh, Batak, Sumatera Utara, Minangkabau, asal Sumatera Barat, Madura dan
sebuah gambar tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Cuma sebagian saja ya, Ibu. Coba, ini gambar dari suku mana? Sunda. Dari suku Sunda. Sunda. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Ini gambar dari suku Sunda. Dan ada lagi. Ini dari suku mana? Suku Aceh. Aceh. Ini dari suku Aceh. Coba lihat, perhatikan. Ini dari suku Aceh. Dan ada lagi. Ini dari suku mana? Ya. Suku Dayak. Coba lihat. Suku Dayak, ya kan? Ini dari suku Dayak. Dan ini yang terakhir dari mana? Betawi. Dari suku Betawi. Kalau Betawi itu dari mana? Jakarta. Oke. Kalian juga di sini pasti berbeda-beda kan? Beda sukunya juga berbeda. Ada yang suku Sunda, ada juga suku Jawa. Ya di sini enggak sama kan? Ada juga ada yang suku Jawa. Dengan perbedaan tersebut, gimana? Meskipun kalian berbeda suku, tapi kalian masih tetap kan bermain bersama, belajar bersama, dan enggak membeda-bedakan, ya kan? Seperti itu? Seperti itu enggak? Seperti itu. Oke, jadi menurut kalian apa manfaat hidup dalam keberagaman suku? Coba, Zahra. Manfaatnya apa? Pengetahuan tentang budaya daerah lain. Oke, jadi menambah pengetahuan tentang budaya daerah lain. Ya, kalau Zahra kan berteman sama Ratu, sepertinya gitu ya. Jadi tahu, oh Ratu itu dari Jawa, gimana sih? Sedangkan Zahra dari Sunda, gimana sih orang-orang Sunda kayak gimana, Ratu kayak gimana, orang Jawa. Jadi kita tahu bertukar ya, bertukar pikiran. Terus bagaimana cara kita menghargai perbedaan suku? Caranya gimana, Sabrina? Oke, tidak mengejek bahasa, adatnya, dan suku. Oh, adat dan suku dari suku lain. Oke, jadi enggak saling mengejek, kita harus saling menghargai, menghormati. Oke. Jadi di Indonesia itu bangsa yang sangat kaya akan keberagaman, ya, keberagaman suku. Sukunya tadi ada suku apa saja? Sunda. Ada suku apa lagi? Betawi. Ada suku apa lagi? Dayak. Kalau suku Sunda itu di mana? Jawa Barat. Kalau suku Dayak itu dari mana? Kalimantan. Jadi ada beragam ya, dari Pulau Jawa ada sukunya suku Sunda, ada suku Jawa, itu Pulau Jawa. Kalau Pulau Kalimantan tadi ada suku apa? Dayak. Jadi walaupun berbeda, kita tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu kita belajar saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan agar Indonesia itu tetap apa? Tetap kuat, tetap damai. Nah, jadi apa yang akan terjadi jika kita sebagai masyarakat Indonesia tidak menghargai perbedaan? Coba, gimana pendapat kalian? Oke, akan timbul pertengkaran dan permusuhan. Terus apa lagi? Alif? Oke, muncul perpecahan dalam masyarakat. Ya, Den? Apa, Den? Oh iya, udah. Jadi, hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Jadi kalau kita tidak menghargai perbedaan, maka akan timbul seperti tadi kata Jenab, timbul pertengkaran, ya kan? Timbul permusuhan.
suku yang tadi, yang 4 tadi, yang gambarnya tadi Ibu perlihatkan. Ini ada suku Betawi, suku Dayak, suku Sunda, dan kalau udah selesai, coba kelompok 1 untuk mempresentasikannya bisa di depan perwakilan saja. Coba yang lainnya perhatikan di kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari kelompok kami tentang suku Sunda. Suku Sunda adalah kelompok etnis di Indonesia yang tinggal di Jawa Barat, di bagian Banten dan daerah sekitar Jakarta. Orang Sunda dikenal dengan bahasa, budaya, seni, dan adat istiadat yang khas. Kesenian yang terkenal dari budaya Sunda yaitu angklung, jaipong, wayang golek, dan kecapi suling. Adapun pakaian adat, kebaya untuk perempuan dan pangsi untuk laki-laki. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanyakan untuk kelompok 1? Kelompok yang lainnya? Ada yang bertanya? Masih kurang paham? Apa udah cukup? Oke, udah cukup. Terima kasih buat kelompok 1. Berikan tepuk tangannya buat kelompok 1. Ya, untuk selanjutnya kelompok 2 silakan ketuanya maju ke depan untuk presentasi. Coba perhatikan yang lainnya. Kelompok 2 akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang suku Aceh. Suku Aceh adalah salah satu suku bangsa yang berasal dari wilayah Aceh di bagian utara Pulau Sumatera. Suku Aceh dikenal kuat dalam budaya Islam, sejarah perjuangan dan tradisi adat. Kesenian tradisional yang terkenal di Aceh yaitu tari saman, tari saudade, rapai, rumah adat Aceh. Tokoh terkenal di Aceh, khususnya Klien, Tengku Umar, Sultan Iskandar Muda. Pakaian adatnya menggunakan warna mencolok seperti hitam, merah, dan emas, dengan hiasan bernuansa Islami dan Melayu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan buat kelompok 2? Ada. Udah cukup? Alhamdulillah udah ngerti berarti ya, udah tahu tentang apa itu suku Aceh, suku Sunda, suku Batak, suku Betawi yang udah kalian tadi ya presentasikan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Terima kasih atas presentasinya. Dari pembelajaran hari ini kita mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki beragam suku. Oke, oleh karena itu kita meskipun beragam, kita harus mempunyai rasa toleransi, sikap toleransi, sikap saling menghargai, menghormati satu sama lain. Dengan hidup rukun dan saling membantu, maka kita akan merasa atau hidup dengan damai. Itu yang kita inginkan, ya kan? Kita hidup dengan damai. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu ada post-it buat kalian, hanya 10 soal PG saja. Kalian isi masing-masing. Jangan mencontek, hanya PG ya. PG 10 soal saja. Ibu kasih waktu 5 menit aja. 3 menit. Keberagaman suku yang tadi udah kami lakukan. Terima kasih. Jadi
banyak ya, banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita dengan memahami keragaman suku tersebut. Jadi kita menjadi lebih terbuka dan tidak mudah membeda-bedakan orang lain. Seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari, apa? Kita menjadi lebih toleran dalam perbedaan. Kita menjadi lebih toleran dalam perbedaan. Apa lagi? Kita dapat hidup rukun dan damai dengan siapapun. Jadi kita lebih hidup rukun lagi dan damai dengan siapapun. Ya, terus apa lagi? Ada lagi? Kita lebih mudah bekerja sama dengan orang yang berbeda latar belakang. Oke, kita lebih mudah bekerja sama dengan orang yang berbeda latar belakang. Jadi dengan mempelajari kebinekaan, kita belajar bahwa perbedaan itu bukan penghalang bagi kita, tetapi kekuatan untuk kita hidup bersama dengan damai itu ya. Jadi kita mempelajari itu untuk apa? Bukan jadi penghalang ya. Jadi untuk dijadikan kekuatan untuk hidup lebih damai. Dan udah mengerti, paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan sekian. Sampai ketemu lagi minggu depan di pelajaran yang sama PKN ya. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Dan sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Berdoa Sebelum kita pulang, berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya aman. Salaman. Assalamualaikum